Pranam Guruji, mohon izin bertanya, bagaimanakah caranya menginternalisasi wejangan dari Guruji tentang count on your blessing sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Terima kasih, Kalau Rahayu. kita pahami, kita akan menginternalisasi. Kalau kita tidak paham atau kita tidak setuju, kemudian persoalan untuk internalisasi tidak akan muncul ya. Kalaupun muncul kita tidak bisa melakukan. Pertama-tama persoalannya adalah apakah kita paham? Nah, jadi pemahaman itu pertama. Betul. Are we really counting our blessing? Kita betul-betul melihat blessing kita, berkah kita, atau kita gimana? Itu yang penting sekali. Ini paham atau menyadari, Guruji? Sama, sadar. You see, sekarang kata sadar ini kan sangat sering muncul ya. Dulu saya masih ingat ketika saya mulai menulis, buku mulai terbitkan oleh Gramedia tahun 97 ya. Tapi saya mulai menulis itu tahun 71, 72. Waktu itu saya menulis di koran Jakarta, bukan Jakarta Post, bukan, no. Itu Jakarta Times or what? Koran pertama bahasa Inggris ya. Kemudian saya mulai menulis dan mulai self-publish itu sudah berjalan lama. Dan ketika itu kita bicara tentang conscious living, hidup dalam kesadaran, sangat sulit dipahami kecuali oleh orang-orang dari Jawa yang sudah memiliki eling, waspada ya. Ya. Mereka bisa paham semuanya itu. Tapi untuk umum, it was a new story, you know. Sadar apa gimana? Emang kita nggak sadar ya. Setiap orang merasa sadar. Tapi kan kita selalu membedakan yang contohnya selama ini Guruji memberikan contoh. Kita tahu merokok itu tidak sehat untuk kesehatan kita. Tapi kita nggak sadar. Nah ya, kan berarti berbeda dong. Exactly. Sekarang yang wave kedua, ini kata sadar ini juga sudah mutasi seperti virus. Ya. Baik. Sekarang wave kedua dari kata sadar itu berarti saya udah mau masuk ke dimensi lain. Saya sudah berada di tingkat yang tinggi. Sadar itu dikaitkan dengan sesuatu yang luar biasa begitu ya. Something like that. Yeah. Pengertian saya tentang kesadaran, kalau kita baca lagi buku Zen yang pertama kali terbit ya, pengertian saya tentang kesadaran itu adalah kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Bukan kelebihan dulu, kelemahan dulu. Jadi kesadaran awal itu adalah kesadaran tentang kelemahan diri. Ketika saya mengatakan saya sadar akan kelemahan-kelemahan diri saya. Kekurangan-kekurangannya. Bukan kelebihan-kelebihan saya. Bukan positif, negatif. Siapa yang mau sadar? Berani nggak kita menyadari hal itu? Kalau kita bilang, saya mengetahui kelemahan saya. Is that automatically akhirnya saya menyadari bahwa iya itu kelemahan saya? Begitu kita, makanya bukan cuma mengetahui. Kalau kita menyadari kelemahan kita akan berupaya untuk keluar dari kelemahan itu, mengatasinya. Kalau kita nggak sadar, cuma sekedar tahu saja, kita tidak akan berupaya. Mungkin yang suka dijadikan ibarat a big elephant, gajah di depan kita, tapi kita nggak bisa lihat, tapi semut yang jauh kita bisa lihat, something like that. Or the Johari window, something juga seperti itu. Kita bisa melihat kelemahan kita tuh. Basically itu kan juga berkaitan dengan I know you don't like the word quotient ya, kepintaran diterjemahkan kecerdasan. Ya, kecerdasan. Bukannya saya tidak like, bukan saya I don't like, but I say it is kelayakan, kemampuan. Ya, kemampuan mestinya bukan kan. Kecerdasan. Ya, bukan kecerdasan. Nah, dengan cara kita memahami atau mengetahui kelemahan kita, berarti kan kita memiliki kemampuan yang disebut dengan intrapersonal skills gitu. Dan itu kan modal utama Guruji untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Betul, from I to we. Selalu kan dari awal leluhur kita mengatakan sarve bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk bahagia.
semoga semua makhluk bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan. Ajaran para leluhur kita tuh sudah jelas sekali. Ajaran orang-orang besar kita jelas sekali. Cintailah tetanggamu. Kalau ada satu orang pun yang tidur dengan perut kosong, jika tetanggamu tidur dengan perut kosong dan kamu tidur dengan perut kenyang, kamu belum cukup berkepercayaan pada Tuhan. Betul. Ajaran-ajaran ini jelas sekali. Entah kapan kita mulai membedakan. Kita mulai membedakan antara aku dan dia. Aku menganut kepercayaan ini, dia menganut kepercayaan lain. Aku menganut tradisi ini, dia menganut tradisi lain. Dan kemudian terjadilah perpecahan, perpisahan. Kalau kita kembali kepada from I to we tadi, dokter itu mengatakan bagus sekali. I for illness. Betul, we for wellness. Kalau kita mementingkan diri sendiri saja, I, ego, membawa penyakit. Termasuk dia mengatakan orang yang menganggap dirinya depresi. Dia mengundang illness. Saya depresi, you remember? Saya depresi, saya cemas, saya khawatir terus, you know. Dia mengundang penyakit, dia sedang memberikan afirmasi pada dirinya. Ada orang-orang yang mereka jago dalam suatu keahlian, apakah itu I don't know, to do with science or to do with sport, anything. Ada orang-orang yang jago ketika dia melakukan sendiri, tapi ketika sudah masuk di tim, they become so bad gitu. Karena ego. Exactly, karena I tanpa menyadari itu karena I-nya itu ya. Dari kecil kalau kita tidak diajarkan oleh orang tua untuk mulai memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, maka kita akan tumbuh seperti itu, mementingkan diri sendiri. Kenapa saya mengurung diri? Sekarang dalam kondisi seperti ini, banyak orang mengurung diri. Masuk dalam kamar, makan, minum, tidur, masuk dulu. Kenapa kita melakukan begitu? Karena saya anggap saya ini paling benar. Atau saya yang paling menderita. Orang lain kayaknya lebih banyaknya saya paling menderita. Kadang mikir kalau ngedengar cerita-cerita orang atau misalnya kita nonton film aja atau baca buku novel or something. Pas ngelihat karakter-karakter orang itu atau alur ceritanya, kebanyakan timbul masalah karena yaitu selalu menganggap setiap orang menganggap dia itu yang paling menderita. Betul. Dan atau paling tidak dipahami. Iya, paling tidak dipahami. Orang lain tidak mau memahami saya. Saya punya masalah. Orang lain juga punya masalah dengan kamu. That's true. That is true. Dan bukan itu aja Guruji. Tanpa disadari bahwa ternyata bukan dia saja yang mengalami permasalahan yang sama seperti itu, malah ada yang justru lebih parah daripada dia atau siapapun gitu. Betul. So ini yang perlu tuh karena we for wellness itu karena memikirkan bahwa I'm not the center of everything gitu istilahnya ya gitu. Oke.